Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sobat ngariksa, kita akan lanjutkan lagi membacakan teks yang ketiga dari bundel manuskrip Qasidah fis Shaum, koleksi dari pesantren Komarudin Sampurnan di Bungah, Gresik, Jawa Timur. Ini manuskripnya sudah dilestarikan melalui Alih Media Digital bersama Dreamsea. Jadi sobat ngariksa bisa ikut membacanya, silahkan ya di tautan yang kami sediakan informasinya. Nah, ini teks ketiga ini tidak ada informasi pengarang. Saya membacakan teks Arabnya. Sobat ngariksa bisa melihat juga terjemahnya dalam pegon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu. Nah, kita sedang menjelaskan tentang sifat 20, sifat wajib pada Allah dan sifat mustahil pada Allah. Wal khamisu, dan yang kelima, adapun yang kelima itu qiyamuhu, tegaknya Allah, berdirinya Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, binafsihi, karena dirinya. Jadi Allah ada bukan karena diadakan. Allah ada itu karena memang dirinya ada. Jadi kalaupun kita memaknai tauhid misalnya, itu bukan menjadikan Allah satu. Jadi bukan la ja'altuhu wahidan misalnya gitu ya. Tetapi yang namanya tauhid itu adalah kita menisbahkan sifat esa kepada Allah gitu. Karena Allah itu tidak dijadikan oleh siapa-siapa gitu, satunya itu gitu. Adanya itu qiyamuhu binafsihi. Wa maknahu, dan adapun makna dari qiyamuhu binafsi ini adamu ihtiyajihi, itu tidak membutuhkannya Allah ila dzatin, kepada zat, yakumu, yang berdiri itu zat. Jadi tidak membutuhkan zat yang lain ya. Ila dzatin yakumu biha. Ila dzatin yakumu biha. Ini ada koreksi di sampingnya. Ada muhtiyajihi, tidak membutuhkannya Allah, ila dzatin, pada zat, yakumu, yang berdiri Allah, biha, dengan zat itu gitu. Tidak tergantung pada orang lain. Wa ada muhtiyajihi, dan tidak ada atau tidak membutuhkannya Allah ila mujidin, kepada zat yang memberi wujud, biwujudihi, atau yujiduhu, yang mewujudkan mujid ini kepada Allah. Jadi maksudnya adalah sama sekali tidak tergantung kepada zat yang lain. Itu sifat Allah. Wa yastahilu, dan mustahil alaihi, atas Allah. Apa Allah yakuna, bahwa ada Allah, qaiman, Allah yakuna, bahwa tidak ada Allah, qaiman, itu berdiri, binafsihi, dengan dirinya. Jadi mustahil Allah itu tidak berdiri dengan sendirinya. Wasadisu, dan adapun yang keenam, al-wahdaniyatu, itu sifat wahdaniyat, esa. Bimakna annahu, dengan makna annahu, bahwa sesungguhnya Allah itu subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, wahidun, itu esa, satu, tunggal, fi dzatihi, di dalam zatnya, wa sifatihi, dan di dalam sifatnya, wa af'alihi, dan di dalam perbuatan-perbuatannya. Semuanya itu wahdaniyat ya. Wa yastahilu, dan mustahil alaihi, bagi Allah, apa at-ta'addudu, berbilang. Allah ada dua, itu mustahil. Bahwa sifat Allah itu ada 99 misalnya, itu bukan berarti Allahnya ada 99. Allah itu esa, ahad gitu ya. Bahkan kalau dalam konsep tasawuf, alam ini saja itu sebetulnya bukan wujud kedua, karena wujud itu hanya satu, yaitu wujud Allah. Alam ini merupakan pancaran dari wujud Allah gitu. Itu mengapa ada konsep
hulul, ada konsep ittihad gitu ya di dalam tasawuf. Tapi tentu kita tidak akan membahas itu. Wasabi'u, dan adapun yang ketujuh. Nah, ini sobat ngariksa, al-qudratu, sifat Allah itu mampu, berkuasa maksudnya ya. Al-qudratu. Wa yastahilu, dan mustahil alaihi bagi Allah, al-ajzu, lemah. Kalau kita punya Tuhan tetapi Tuhannya tidak mampu melakukan sesuatu, ya buat apa kita sembah gitu. Ini kalau kita ingat kisah Nabi Ibrahim ya, ketika menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya. Ketika dihancurkan, kemudian kan Nabi Ibrahim dipanggil, siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu? Tanya itu pada berhala yang masih utuhnya, yang di lehernya ada kapaknya gitu. Kemudian kan orang yang menyembahnya sendiri, ya masa patung bisa menghancurkan patung-patung yang lain, gitu. Itu sebetulnya satu sinisme ya, satu sindiran bahwa ya tidak punya kemampuan kan gitu patung itu. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah yang Maha Kuasa. Wasaminu, dan adapun yang kedelapan, al-iradatu, itu maha berkehendak. Wa yastahilu, dan mustahil alaihi bagi Allah, apa al-karahiyatu, terpaksa. Allah itu yang maha berkehendak gitu. Dan Allah tidak mungkin terpaksa, tidak punya kehendak, itu tidak mungkin gitu. Allah itu pasti punya kehendak. Wattasi'u, dan adapun yang kesembilan, al-ilmu, itu ilmu. Nah, ini sobat ngariksa, yang kesembilannya adalah ilmu, tapi mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi ya besok untuk membacakan sifat yang kesembilan ini. Untuk hari ini sampai di sini. Ini sebetulnya pasti pelajaran kita sejak kecil, tapi mudah-mudahan mengingatkan kembali di bulan suci Ramadan, khususnya melalui pembacaan manuskrip kita ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngariksa.